Tuhan. Judul renungan kita adalah tangisan dan sorak-sorai di hadapan Tuhan. Jadi seperti kita alami kalau kita senang itu kadang-kadang ada nangis, ada juga senyum, ada yang sorak-sorai ya. Ini menikmati hadirat Tuhan juga seperti itu. Kita akan baca ya. Esra 3 ayat 10 sampai 13. 1, 2, 3. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Nah, ini adalah semangat yang luar biasa. Jadi ada orang-orang yang teringat akan masa waktu bait Allah itu sedang ada. Mereka menangis karena melihat akhirnya, meskipun baru peletakan batu pertama istilah katanya. Jadi mereka punya harapan luar biasa tentang bait suci ini. Dan kemudian ada orang-orang juga yang kegirangan. Jadi ketika didengar dari jauh itu mungkin membingungkan ya, ketawur begitu loh, antara yang menangis atau sorak-sorai gitu loh. Jadi campur jadi satu. Renungan. Ketika dasar bait suci Tuhan diletakkan kembali, umat Israel merespons dengan dua reaksi yang sangat kontras. Sebagian besar bersorak-sorai dengan sukacita, sementara yang lain terutama para tua-tua yang pernah melihat kemegahan bait suci yang lama menangis dengan suara keras. Jadi ini ada kelompok yang pertama adalah kelompok orang yang sepuh gitu loh. Para tua-tua yang mengalami dua masa. Masa ketika bait suci ada dan diruntuhkan, dan sekarang akan dibangun lagi. Dan kemudian anak-anak muda yang mereka juga mengalami sukacita yang luar biasa, tetapi luapannya adalah dengan sorak-sorai begitu. Ini menggambarkan bahwa dalam kehidupan rohani tidak semua orang berada pada titik yang sama. Jadi kaum tua di titik yang mengalami memori, dan juga anak-anak muda yang mulai akan mengalami keindahan bait suci yang akan dibangun itu. Ada yang bersukacita karena awal yang baru, ada pula yang berduka karena membandingkan dengan masa lalu. Jadi pada masa lalu itu luar biasa jaya begitu loh. Nah, ketika akan dibangun itu jadi teringat bagaimana ketika bait suci nggak ada itu, dan akhirnya memang Allah sendiri kan mengakui bahwa ya di tengah-tengah penderitaan gitu loh, yang tidak bagus keadaannya, Tuhan bertahta itu nggak menempat di satu tempat gitu. Jadi kayak nomadem begitu. Nah, Tuhan sendiri mengakui seperti itu. Jadi tidak cuma umat Israel atau para imam yang merindukan itu, tetapi Tuhan juga rindu ada satu tempat yang disebut mesbah gitu loh, tempat orang sentral gitu loh, ada di situ gitu ya.
Ini menggambarkan bahwa dalam kehidupan rohani tidak semua orang berada pada titik yang sama. Ada yang bersukacita karena awal yang baru, ada pula yang berduka karena membandingkan dengan masa lalu. Namun yang luar biasa adalah bahwa kedua respons ini terjadi bersama-sama di hadapan Tuhan. Mereka semuanya hadir, menyembah, dan mengakui karya Tuhan yang sedang berlangsung di tengah-tengah mereka. Pelajaran buat kita adalah yang pertama, Tuhan hadir di tengah kerinduan dan pengharapan umatnya. Meski mereka belum melihat bangunan utuh, mereka sudah memuji Tuhan atas dasar yang baru, sebuah awal yang penuh pengharapan. Yang kedua, tidak apa-apa untuk bersedih atas apa yang hilang. Namun jangan sampai kehilangan pengharapan akan apa yang Tuhan sedang bangun. Yang ketiga, penyembahan sejati tidak selalu terlihat sama. Ada yang menangis, ada yang bersorak, tapi keduanya bisa menjadi bentuk respons rohani yang tulus. Intinya apapun reaksi kita, yang penting tulus gitu. Waktu kita menangis juga tulus, waktu kita bersorak-sorak kita juga tulus, waktu kita memohon kita tulus, dan apapun yang kita lakukan tulus dari hati. Isi doa kita, Tuhan ajar kami untuk mengenali karya-Mu dalam setiap musim hidup kami. Jadi pada saat ada bait Allah, karya Tuhan terlihat sekali. Tetapi pada saat bait Allah itu tidak terbangun waktu itu, sudah dihancurkan itu. Tetapi karya Tuhan itu luar biasa. Jadi memelihara umat Allah karena janji Tuhan sendiri. Jadi musim apapun terlihatlah kuasa Tuhan. Kita juga merasa seperti itu. Baik pada masa banyak duit maupun gak ada duit, masa sehat maupun sakit, masa depan yang cerah ataupun masih membingungkan juga. Tetapi disitulah karya Tuhan, kita mohon supaya semakin nyata dalam kehidupan kita. Saat kami berduka atas apa yang telah hilang, tolong kami melihat bahwa Engkau sedang membangun sesuatu yang baru. Nah ini pandangan yang positif, artinya bahwa yang hilang itu dan akan muncul yang baru gitu. Jadi kita nggak boleh juga di posisi yang nyaman, posisi yang aman, posisi yang tidak halangan gitu ya. Dan kita di Depok ini kan secara konteksnya ya, di Car Free Day ini ya positif negatif kan, yang terjadi begitu ya. Ya betul seperti doa Bu Herma tadi, justru yang pertama itu kita buktikan kepada orang-orang yang sengaja mengadakan itu, oh ternyata orang Kristen tidak terganggu dengan seperti itu. Mereka tetap beribadah dengan baik. Buat kita juga kita akan teruji gitu. Ini baru halangan seperti jalan gitu loh artinya. Nah kita belum mengalami yang namanya halangan itu, teman-teman kita yang sudah nggak punya gedung gereja, teman-teman kita yang diresolusi perizinannya dan sebagainya, dan kemudian teman-teman juga yang mengalami tidak bisa melanjutkan kontraknya gitu dalam beribadah itu banyak sekali sebenarnya. Nah, tetapi dengan seperti ini sebenarnya halnya harus kita adaptasi lah. Bagaimana kalau begini harus begini, kalau begitu harus begini, kan gitu ya. Jadi lama-lama nanti akan biasa kok itu. Lama-lama akan biasa. Dan setelah kesaksian dari teman-teman juga ada yang senang juga gitu. Maksudnya dengan adanya seperti itu, oh ternyata membuat siang sorenya itu nggak terlalu padat gitu loh. Karena pikirannya kan orang itu pagi sudah plesiran, ngapain lagi capek-capek. Karena waktu Car Free Day itu juga banyak yang jualan dan juga banyak yang beli-beli juga. Ya minimal kalau sekeluarga beli apem misalnya 5, misalnya beli risol 5 udah berapa gitu loh. Jadi mereka ya udahlah nak, nggak usah kemana-mana dulu lah. Kita habiskan ke Car Free Day. Dan menguntungkan lagi karena minggu kemarin sudah Car Free Day, akhirnya papanya bilang, mamanya bilang, nah kita nggak usah Car Free Day ya, nanti kita ke Margo saja. Nah itu kan semakin tidak padat begitu loh. Nah gitu loh.
Ini kan pandangan positifnya ya. Biarlah hati kami tetap menyembah entah dalam tangis atau sorak-sorai, sebab Engkaulah Allah yang setia dari dahulu, sekarang dan selamanya. Amin. Puji Tuhan. Jadi itu yang menjadi pelajaran kita hari ini. Kita akan berdoa untuk renungan ini dan kemudian kita akan memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sangat menghargai ekspresi apapun yang muncul dari hati kami yang terdalam dengan tulus. Kadang-kadang kami harus menangis di hadapan Tuhan, bersyukur maupun memohon. Kadang-kadang kami juga bisa tersenyum oleh karena berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kami juga kadang-kadang diperhadapkan dengan masa yang berbeda ini Tuhan. Dan kami percaya apapun itu yang penting kami tulus di hadapan Tuhan. Tuhan sangat menghargai itu Tuhan. Terima kasih. Di gereja kami karismatik sangat menghargai antara tangisan, jeritan maupun sorak-sorai, tepuk tangan kemenangan Tuhan. Dan kami percaya memang setiap musim kehidupan setiap kami berbeda-beda. Ada yang sudah masa menang, mereka sorak-sorai tepuk tangan dengan meriah. Ada juga yang masih bergumul dan mereka harus menangis di hadapan Tuhan. Dan ujungnya yang penting kami tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan segala kebaikan. Kami percaya Tuhan izinkan segala masa terjadi supaya kami boleh melihat kemuliaan daripada Tuhan terjadi atas kami. Terima kasih, kami sudah berdoa syafaat dan sebentar kami akan memberikan persembahan untuk kantong kolektor ini. Tuhan berkati luar biasa. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.